Opiners, berjumpa kembali pada episode Opini Jurnalis kali ini karena kita sudah mendekati umat Islam akan melaksanakan ibadah haji, maka kita akan berbicara seputar keberangkatan para jemaah, apa saja syarat-syaratnya, bagaimana persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dan untuk itu di studio saya telah mengundang Mbak Emilia Rosa sebagai Ketua Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Iya, selamat datang di Opini Jurnalis Mbak Rosa. Terima kasih Pak Harto. Iya, mungkin masih banyak para opinies kita yang belum tahu apa sih KKP itu. Nah, ini yang ingin saya tanya ke Mbak Rosa itu bahwa peran daripada Kantor Kesehatan Pelabuhan ini apa saja Mbak dalam kaitan untuk para jemaah, mau juga masalah kesehatannya. Mungkin Mbak Emil bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Harto. Mungkin kami sedikit menjelaskan apa itu Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi KKP ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, yang di mana kami mempunyai tugas melakukan cegah tangkal penyakit, Pak. Cegah tangkal penyakit. Kayak polisi juga ya. Cegah tangkal tapi penyakit yang ditangkal. Cegah tangkal penyakit dan resiko lainnya di pintu masuk negara. Jadi kalau di pintu masuk negara itu ada 3 pintu masuk negara kita. Yang pertama adalah pelabuhan, yang kedua adalah bandara, yang ketiga adalah pos lintas batas negara. Jadi kalau di wilayah Sumatera Selatan ini ada 2 yang tempat masuknya, Pak. Ada di pelabuhan, di bandara. Jadi kalau misalnya kami tentu melakukan tadi tugas kami cegah tangkal, fungsi kami adalah melakukan preventif, pencegahan terkait dengan faktor risiko penyakit. Dan yang kedua melakukan pengawasan agar tidak terjadi ada penyakit yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Dan termasuk kalau ada terjadi sesuatu, itu kita melakukan respon. Jadi prevent, detect, dan respon. Jadi waktu masihnya berlangsungnya tinggi-tingginya kasus daripada COVID-19, ini luar biasa sibuknya aparat KKP ini di pelabuhan. Karena pelabuhan ini pelabuhan udara sama pelabuhan laut ya, betul, yang di Sumsel. Betul. Ini sejauh mana nih kemarin waktu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, Mbak Emil? Sangat luar biasa ya Pak. Jadi para petugas KKP itu ada sesuai dengan jabatannya. Mereka adalah dokter, ada perawat, ada epidemiolog, ada entomolog, sanitarian, ada K3 juga. Dan ini sangat luar biasa Pak di lapangan. Tentu yang menjadi garda terdepan itu adalah petugas KKP Pak. Jadi kalau untuk pemeriksaan yang maju duluan itu adalah KKP-nya, Pak. Jadi kalau misalnya di laut, Pak, ketika kita boarding di kapal, itu petugas yang lain tidak berani naik sebelum sudah clear dinyatakan oleh petugas KKP. Jadi kalau tidak ada temuan kasus, misalnya kemarin yang lagi COVID ya, Pak, pandemi COVID-19, itu petugas kami dulu yang naik. Clear, tidak ada yang terindikasi sakit, baru petugas yang lain itu bisa naik. Jadi begitu luar biasanya Pak petugas ini KKP. Perkenalan awal ini udah saya dengarnya udah serius banget nih, kalau penyakit yang ditangkal. Jadi kalau ada kapal orang bawa penyakit ini duluannya kita garda terdepan ya, luar biasa. Kalau berhadapan dengan manusianya enak kelihatan. Ini penyakit. Ini luar tugas mulia nih KKP, ternyata sedikit aja saya udah mendapatkan gambaran. Baik, kaitan dengan topik kita ini masalah seberapa penting sih KKP ini dalam menyikapi untuk keberangkatan para jemaah haji dan umroh. Nah ini pengen kita gali ke Mbak Emilia, bahwa yang selama ini banyak masyarakat kita belum mengetahui
kalau mau berangkat haji atau umroh tuh ternyata orang KKP itu super sibuk ya. Ini bagaimana Mbak Emilia? Ini udah 2 minggu lagi ya berangkat haji ya? Ya, baik. Jadi memang tadi sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan cegah tangkal penyakit. Jadi bagaimana kita berupaya agar orang yang berangkat itu dalam kondisi yang sehat, yang kembali pun yang masuk ke dalam wilayah kita itu dalam kondisi yang sehat. Nah, oleh karena itu kenapa memang jadi KKP pada saat embarkasi dan debarkasi itu juga menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor yang lain. Jadi memang pada saat haji nanti Pak Harto, kita akan melakukan pemeriksaan air untuk menentukan status laik dan tidak laik terbang. Jadi itu tadi terkait dengan tugas dan fungsi kami. Jadi jangan heran nanti kalau ketemu pada saat musim haji, pada saat embarkasi dan debarkasi yang ketemu ya KKP lagi. Jadi kami betul-betul memastikan, yang kami pastikan adalah orang, alat angkut dan juga lingkungannya. Jadi termasuk juga pesawat yang datang, karena memang ini adalah direct flight yang langsung. Nah, ini memang kita lakukan pemeriksaan secara langsung. Jadi bagi di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 bahwa alat angkut ataupun kru ya, termasuk juga penumpang yang datang langsung dari luar negeri internasional itu harus dilakukan pemeriksaan. Nah, kaitan dengan 2 minggu lagi para jemaah akan berangkat. Sudah sejauh mana nih kesiapan para jemaah bagi KKP ini, kan mereka perlu divaksin ya, vaksin meningitis ya, Mbak Emil. Itu bagaimana nih persiapan-persiapan yang telah dilakukan baik jemaah maupun dari aparat KKP sendiri? Jadi baik, mungkin kami menceritakan sedikit Pak. Ini kan haji ini adalah pekerjaan nasional ya Pak ya, ada kegiatan nasional. Jadi ini tidak bukan hanya KKP saja yang artinya yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi betul-betul ini secara lintas stakeholder. Jadi kami sampaikan bahwa proses untuk penyelenggaraan haji itu dari pembinaan, pelayanan, dan termasuk juga perlindungan. Proses itu sudah dimulai sejak pada saat jemaah haji itu mulai mendaftar, Pak. Ketika mereka mendapatkan nomor porsi di daerah masing-masing, mereka sudah bisa dilakukan pemeriksaan untuk menentukan risti atau tidak risti. Nah, itu yang melakukan adalah Dinas Kesehatan, di koordinir Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dilakukan oleh Paskes yang sudah ditunjuk. Yang kedua, pada saat sudah pasti akan keberangkatan, mereka melakukan pemeriksaan tahap kedua. Nah, inilah yang menentukan apakah mereka istiqtoa dengan sementara, atau istiqtoa dengan pendampingan, atau tidak istiqtoa. Dan setelah mereka dinyatakan istiqtoa, nah ini mereka baru masuk ke embarkasi. Ya. Nah, embarkasi inilah KKP berperan pada bidang kesehatan. Proses vaksin meningitis itu Pak dilakukan pada tahap kedua ini. Jadi sebelum jemaah masuk ke embarkasi, itu semua persyaratan itu sudah harus dilengkapi. Jadi kami untuk vaksin meningitis itu sendiri supaya dia efektif, artinya antibodinya bisa terbentuk 14 hari sebelum keberangkatan. Pada saat mereka mau terbang, itu mereka sudah dilakukan vaksin, Pak. Jadi itu tugas KKP itu sudah sangat perannya sangat penting ya. Karena mereka belum masuk di embarkasi, harus ada lisensi dari KKP dulu ya. Nah, bagaimana dengan ini kan haji. Nah, kalau tugas seperti jemaah umroh kan kita dengar bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan lagi jemaah umroh untuk vaksin meningitis. Sebelum saya ke sana, sejauh mana sih Mbak Emil bahayanya meningitis itu? Ya, kalau soal bahayanya penyakit meningitis ini kan adalah disebabkan oleh bakteri ya Pak ya. Ada juga yang kalau strain yang membahayakan itu disebabkan bakteri. Nah, kalau dia sudah menyerang kepada manusia, ini bisa 5-10% itu bisa menyebabkan kematian. Dan apabila misalnya terserang ini juga 10-20%, Mbak, ini bisa menyebabkan cacat atau lumpuh. Nah, ini sungguh sangat berbahaya tentu penyakit ini. Jadi kalau terkena ini sebetulnya kalau 50% tidak ditangani secara cepat, ini 3-4 hari Pak, masa inkubasinya itu sudah bisa menyebabkan kematian. Oke, kalau gitu kita lihat bahwa
pemerintah Arab Saudi saat ini mulai agak melonggarkan ya untuk tapi jemaah umroh ya. Kita lihat bener nggak sih, kita lihat di video kita. Saudara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan jemaah umrah dari Indonesia kini tidak lagi wajib vaksin meningitis. Kementerian Agama menerima kunjungan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di kantor Kemenak Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi menyampaikan jemaah Indonesia akan dipermudah pengurusan visa di tanah suci Arab Saudi serta syarat kesehatan untuk umroh juga dihapus termasuk vaksin meningitis. Oke, Mbak Emil, kita lihat, wow, ternyata benar ya. Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Agamanya sudah bertemu tidak mewajibkan bagi jemaah umroh tapi bukan yang jemaah haji. Kembali kepada soal bahayanya meningitis. Nah, kalau udah dilonggarkan jemaah umroh, kita bicara jemaah umroh, ini apakah juga KKP juga masih tetap memperlakukan ketat karena sangat bahayanya penyakit meningitis itu, Mbak Emil? Ya. Kalau kami karena memang tidak menjadi mandatori atau keharusan lagi khusus untuk umroh terkait tingkat bahayanya tadi, kami ini lebih kepada menghimbau. Jadi kalau fungsi dari vaksinasi tadi kan tujuannya adalah mencegah untuk terjadinya penyakit. Dan kita ketahui memang daerah Arab Saudi dan sepanjang Afrika itu Pak itu daerah endemis untuk penyakit meningitis. Nah ini kami tentu sebagai petugas kesehatan, karena tadi kami tidak menginginkan sebetulnya ada para jemaah kita ya, masyarakat Indonesia yang sakit. Kalau melihat dari tingkat tadi kepatalannya, tingkat kematiannya cukup tinggi, dan juga kalau misalnya terserang juga bisa lumpuh dan cacat, dan itu sungguh tidak tidak bagus lah ya Pak ya untuk jemaah kita. Kalau sekarang Mbak Emil, saya potong, pernah nggak sih sejak umroh ataupun jemaah haji ini sejak pelarangannya, bukan pelarangan, kewajibannya dilonggarkan bahwa tidak usah wajib bagi para jemaah umroh itu, udah ada nggak yang terserang penyakit itu meningitis sepengetahuan Mbak Emil? Kalau dengan pelaporan di kami belum Pak. Jadi memang belum ada laporan tersebut, karena memang biasanya kalau memang sudah ada yang mempunyai gejala seperti itu, mereka sudah bisa langsung dikarantina. Dan tadi yang kami sampaikan 5-10% itu ada kasus yang meninggal. Nah itu kadang-kadang tidak terlaporkan sebagai penyakit meningitis ini Pak. Artinya penyakit meningitis itu masih tetap pada perhatian khusus kita bahwa penyakit yang bahaya mematikan. Betul. Gitu ya, Mbak Emil? 3 bulan terakhir itu terindikasi ada di Singapura. Jadi memang ketika ini penyakit ini kan kalau namanya endemis kan ada di suatu lokasi. Tapi ketika dia masuk ke dalam negara kita itu bisa menjadi wabah. Satu orang saja yang membawa itu menjadi wabah. Kemarin terindikasi di di Singapura. 3 bulan yang lalu. Jadi berdasarkan data reporting itu masih banyak di negara-negara yang bukan di negara Arab dan termasuk juga di negara Afrika itu ada pelaporan kasus terkait dengan meningitis. Berarti ini kan memang potensinya itu tinggi sekali. Lebih begitu. Bahaya dari teroris ya. Iya. Biasa nggak kelihatan kan masalahnya. Kalau teroris kelihatan, wah ini teroris nih di kamera. Dia masuk, berarti artinya emang aparat daripada KKP itu betul-betul selektif ya. Begitu masuknya sibuk banget ya di bandara ya. Di bandara tiap hari penumpang turun harus masuk diperiksa dulu ya. Ya, kita lakukan pemeriksaan secara rutin ya. Tentu kita melihat kondisi para pelaku perjalanan. Pertama tentu kita melakukan pemeriksaan thermal scanner. Dan biasanya dari pesawat juga kita ada namanya general deklarasi ya, yang menyatakan apakah awak dan penumpang dalam kondisi yang sehat. Dan memang kalau misalnya ada dalam kondisi yang tidak sehat, berarti kan kita lakukan pemeriksaan di klinik kita Pak setelah turun. Jadi untuk melakukan apakah memang diperlukan tindakan kalau memang terjadi, memang diindikasikan, misalnya seperti contoh COVID ya Pak Harto, COVID-19 ternyata ada indikasi, kita lakukan misalnya screening dengan menggunakan antigen, ternyata positif. Nah itu sudah kita langsung pisahkan dari para pelaku perjalanan yang lain untuk menghindari
berjaga-jaga supaya tidak terjadi penularan ya. Kalau ternyata positif, tetapi ini kan adalah satu bentuk mitigasi kita. Dan kalau ternyata positif berarti ya tadi seluruh yang tadi penumpang tadi yang di bagian-bagian tertentu itu kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi saya pernah ngalamin itu. Pernah ya Pak Harto ya. Waktu pulang dari Tanah Suci, kita diindikasikan ada satu pasien yang terindikasi meningitis. Jadi kita diperiksa ulang, di karantina. Padahal kita sehat-sehat semua, tapi itu memang itulah bahayanya kalau lebih baik kita sabar dan waspada ya. Nah terus kaitan selain meningitis nih Mbak Emil, mungkin ada lagi penyakit-penyakitan yang cukup membahayakan bagi negara ini, masuknya orang-orang yang cukup penyakit-penyakit yang berbahaya itu apa saja tuh selain meningitis? Ya, ada juga kalau misalnya kalau yang diwajibkan saat ini sesuai dengan Permenkes 12 tahun 2017 itu vaksin yang memang diwajibkan terkait dengan untuk kalau misalnya kita ke daerah endemis atau tempat-tempat yang mempunyai kasus tinggi wabah itu adalah meningitis, yellow fever Pak, itu demam kuning, itu negara Afrika juga. Sudah masuk pernah ke kita? Sudah. Jadi kalau misalnya ke Indonesia itu setiap para kru kapal ya, atau misalnya kru dari yang pesawat, apabila dia masuk ke Indonesia itu dia sudah harus membawa sertifikat yellow fever tadi. Ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan itu. Dan ada juga poliomyelitis, polio. Dan ada juga rabies, kan rabies juga cukup tinggi ya Pak di beberapa daerah juga di Indonesia, dan itu juga wajib untuk dilakukan vaksin. Jadi banyak juga ya kita pekerjaan yang harus kita perhatikan setiap pengecekan baik darat maupun udara ya. Betul. Ya. Sepertinya Mbak Emil nyantai-nyantai aja, nggak kelihatan tugasnya ya. Padahal ternyata tanggung jawabnya luar biasa. Itu mengacu pada kayak COVID-19 kemarin ya Mbak Emil ya? Betul, jadi sebetulnya COVID-19 ini memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita semua. Jadi tentu tidak kita kan terkaget nih Pak Harto, bahwa ternyata COVID ini berbahaya sekali ya. Dan kondisi inilah menjadi sesuatu pembelajaran kita, ternyata ketika kita betul-betul melakukan cegah tangkal penyakit itu betul-betul di pintu masuk negara, itu menjadi sesuatu yang yang memastikan bahwa semua orang yang masuk ke wilayah kita itu dalam kondisi yang sehat, bersih, clearance lah ya. Dan yang akan keluar itu dalam kondisi yang sehat. Kita tidak menginginkan bahwa jemaah kita ataupun pelaku perjalanan kita sampai di negara lain itu terindikasi sakit ya, karena tidak melengkapi dengan persyaratan sertifikat dan sebagainya atau tidak divaksin. Dan itu yang sebetulnya pemerintah Indonesia lindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Salah satu melindungi segenap rakyat Indonesia. Aktualisasi daripada pemerintah melindungi rakyat, masyarakat juga tamu-tamunya. Nah, kita kembali kepada masalah jemaah umroh ini. Jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci lebih kurang 2 minggu lagi ya, Mbak Emil ya. Udah sejauh mana kesiapan para jemaah khususnya mengenai kesehatannya, Mbak Emil ya? Saat ini para jemaah sudah melakukan pemeriksaan tahap kedua dan sudah masuk datanya sebetulnya di Siskoharkes terkait dengan tadi kami sampaikan isi TOA. Jadi dan juga untuk vaksin meningitis ini juga sedang berproses Pak Harto. Kami juga menghimbau kepada seluruh dinas kabupaten kota untuk mendorong kelengkapan tadi persyaratan tadi. Pertama, vaksin meningitis tetap menjadi mandatori dari pemerintah Arab Saudi. Oke, itu tetap wajib ya, vaksin meningitis. Kita lihat dari video kita bagaimana. Pemirsa, di tengah meningkatnya penyebaran COVID-19 dan adanya varian baru, pemerintah melalui surat edaran Kementerian Kesehatan nomor 9325 tahun 2022, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta kini tidak lagi mewajibkan vaksin meningitis sebagai syarat perjalanan umroh bagi para calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh atau wisata religi ke Tanah Suci. Sejalan dengan instruksi tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta tidak lagi melakukan pemeriksaan ICV atau International Certificate of Vaccination atau kartu kuning sebelum melakukan perjalanan. Namun vaksin meningitis diwajibkan bagi jemaah haji dan calon jemaah umroh yang memiliki riwayat komorbid. Oke, diwajibkan ya bagi yang jemaah haji. Nah, kita bicara masalah vaksin meningitis untuk jemaah haji. Ini mereka bayar nggak sih itu Mbak Emilia kalau mau vaksin meningitis?
Kalau vaksin meningitis itu dilakukan di Paskes, di domisili tempat tinggal mereka, dan itu tidak berbayar. Gratis. Gratis, jadi tidak dipungut bayaran sama sekali, Pak Harto. Sejauh ini sudah hitung-hitungannya sudah berapa kita jemaah kita jumlahnya sekarang yang mau dari Sumsel nih? Dari Sumsel 7.012. 7.000 itu sudah sejauh mana mereka divaksin? Itu hampir kemarin data terakhir yang kami lihat ya di minggu kemarin di hari Kamis, itu sekitar hampir 70% itu sudah melakukan vaksin. Sudah vaksin ya. Nah, kalau kita ingin tahu Kota Palembang sendiri ini kan masih terus mengecek kartu-kartu vaksin internasional. Nah, ini bagaimana kerjasamanya dengan para pelaku-pelaku perjalanan umroh itu dari Mbak Emir sendiri, dari KKP-nya? Ya, kami pada tanggal 28 April yang lalu, Pak Harto sudah melakukan rapat. Jadi yang menjadi problem kita ini bukan cuma hanya vaksin meningitis ya Pak Harto, tetapi juga vaksin COVID-19. Karena COVID-19 tetap menjadi mandatori untuk jenis vaksin untuk vaksinnya dosis lengkap. Jadi salah satu syarat wajib juga masuk ke Arab Saudi ya? Jadi syarat wajib masuk ke Arab Saudi, meningitis dan COVID-19. Nah, kami sudah meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, karena yang mempunyai wilayah adalah Dinkes Kabupaten Kota, ini untuk memastikan bahwa jemaah yang akan berangkat, nah nanti akan masuk ke dalam embarkasi, itu semua syaratnya sudah lengkap. Jadi kami melakukan koordinasi itu dan kami melihat data-data bahwa ada ternyata memang yang belum melakukan vaksin COVID-19 dan begitu juga belum melakukan vaksin vaksin meningitis. Itu yang kita dorong Dinkes Kabupaten Kota untuk bisa mensegerakan proses pelaksanaan vaksin tersebut. Oh itu ya, mungkin ya. Untuk pencegahan lebih memastikan maksud saya ya. Kalau memang udah ada kartu vaksin COVID dan meningitis, mereka dianggap sudah clear. Ya, jadi kalau misalnya vaksin meningitis, Pak Harto, itu bagi pelaku perjalanan untuk haji maupun umroh, mereka mendapatkan bukti itu ICP. Jadi buku kuning namanya. Buku kuning itu itulah buku dokumen negara. Jadi buku ini tidak bisa digunakan sembarangan karena merupakan buku negara, dan itu sebagai bukti bahwa mereka sudah dilakukan vaksin meningitis. Artinya real ya bahwa real. Mereka dijamin kalau udah ada bukti kartu kuning itu udah clear lah. Clear. Ya. Nah, ada juga Pak Harto itu juga untuk vaksin COVID-19 itu dibuktikan dengan dia masuk ke dalam PICARE yang untuk menunjukkan ada sertifikat vaksin COVID-19. Nah, itu sudah berarti masuk ke dalam, kalau dulu kan namanya PL, sekarang namanya Satu Sehat. Tetapi saya menggarisbawahi ini Pak Harto, ada saja yang nakal-nakal nih. Artinya mereka para jemaah ini tidak mau vaksin, tetapi mau dapat bukunya atau mau dapat sertifikatnya. Ada. Mau dapat penyakitnya berarti ya? Iya. Nah, ini yang kami artinya masih ada yang nakal-nakal karena mungkin punya kepercayaan atau juga yang punya rasa ketakutan yang tinggi. Padahal kita ketahui sebetulnya gunanya kita melakukan vaksin itu untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi bukannya hanya karena selembar bukti tadi syarat buku kuningnya atau sertifikat vaksinnya, tetapi memang betul-betul itu untuk kepentingan kita sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi jangan sampai, karena vaksin meningitis itu Pak Harto bisa juga sebagai karir. Ada orang yang tidak menunjukkan gejala, tetapi dia bisa menularkan ke orang lain. Dibawaan ya? Dibawa. Coba kalau misalnya dia misalnya karena itu endemis di ini terkena, tidak ada gejala, bawa ke keluarganya dan ternyata keluarganya bisa terkena sakit meningitis. Tapi kembali lagi soal yang kartu kuning nggak disuntik tapi mau dapat, itu kan yang ngeluarin itu di KKP atau di Dinas Kesehatan setempat, pelayanan kesehatan kartu itu? Ya, jadi kalau khusus untuk haji itu dilakukan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. Jadi itu memang sudah clear, itu ranahnya Dinas Kesehatan. Tetapi kalau untuk umroh itu bisa dikerjakan di KKP atau di klinik atau paskes rumah sakit yang ditunjuk. Artinya maksud saya nggak mungkin juga mau terkabul ya kalau emang udah
lebih takut penyakitnya petugasnya ya, atau masih juga? Ya, jadi masih ada yang kalau tanda kutip nakal. Nakal tuh konteksnya ya nakal ya tidak tidak mengerti, memahami maksud dan tujuan daripada vaksin tersebut. Jadi ya kami menghimbau ya tentu ya istilahnya para pelaku perjalanan yaitu untuk melakukan vaksin untuk bagaimana memproteksi diri sendiri begitu ya, supaya terhindar dari penyakit. Oke Mbak Emilia, saya bicara mengenai jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji sekitar 2 minggu lagi. Mungkin dari sisi kesehatannya, kantor kesehatan pelabuhan memberikan satu semacam informasi deh kepada para jemaah calon haji. Mungkin di closing statement opini jurnalis ini, apa yang ingin Mbak Emilia sampaikan kepada para jemaah calon haji khususnya masalah kesehatan ini? Silakan. Ya, baik, himbauan kami kepada para seluruh jemaah haji tentu harus menjaga kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, karena biasanya kalau orang mau berangkat haji ini banyak kegiatannya Pak, jadi kegiatan istilahnya berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Hindari stres. Jadi kurangi aktivitas yang tidak perlu. Tetap terapkan protokol kesehatan. Karena vaksin meningitis itu sendiri tertularnya karena droplet dari saluran pernapasan. Jadi manfaat masker itu sangat luar biasa. Dan apabila sakit sebelum berangkat, apabila ada keluhan, kontrol ke dokter. Dan kalau misalnya memang ada minum obat secara rutin, tetap harus dilakukan, karena kita khawatir para jemaah ini karena euforia, mereka kondisinya sehat pada saat pemeriksaan tahap kedua, nah ini ternyata mereka ada penyakit dan itu tidak bisa terkontrol. Yang kedua, tentu kami berharap para jemaah haji ini pada saat nanti jangan, kita kan melengkapi dengan alat perbekalan kesehatan Pak. Nah ini juga harus dibawa nih, ada masker, ada hand sanitizer, terus termasuk juga ada alat untuk kantong kencing, ada alat untuk semprot. Nah itu jangan ditinggalkan di rumah, harus dibawa. Dan termasuk juga harus melengkapi dengan alat pelindung diri karena cuaca panas, jadi menggunakan payung, kacamata ya, dan juga menggunakan sandal yang memang yang karetnya memang yang tidak akan aus ya ketika dia menginjak lantai yang panas. Yang ketiga tentu kami mengimbau juga para jemaah untuk minum. Ya, minum itu minimal 8 gelas per hari atau setiap 1 jam itu per gelas. Karena apa? Karena dikhawatirkan takutnya dehidrasi. Karena capek ya Pak, capek ya. Dan juga bisa istilahnya bisa diukur juga atau dilakukan pemeriksaan mandiri dengan melakukan cek urin. Kalau urinnya kekuningan, nah itu harus cepat-cepat banyak minum. Jadi itu, dan yang terakhir mungkin himbauan kami artinya prioritaskan ibadah yang wajib. Yang sunnah-sunnah boleh, tetapi lihat kemampuan diri. Jadi kalau memang kondisi kita kan hampir 70% lansia Pak. Nah ini yang dikhawatirkan supaya untuk yang lebih baik kita mempersiapkan untuk yang wajib, yang sunnah ini ya kita manage lah Pak ya, kita atur sedemikian rupa sehingga nanti para jemaah pada saat puncak ibadah haji itu dalam kondisi yang sehat. Baik. Dan pada pulang ke tanah suci Indonesia dalam kondisi yang sehat. Amin. Apa yang ingin Mbak Emil sampaikan mudah-mudahan bisa didengar oleh para jemaah calon haji. Baik opiners, opini jurnalis, karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita akan bahas lagi pada episode-episode mendatang untuk para jemaah calon haji agar bersiap-siap seperti yang dikatakan Mbak Emil tadi. Dan saya mengingatkan bagi yang memiliki riwayat ataupun di kertas aja udah keterangan pernah divaksin tapi belum, saya mengingatkan agar ulang sajalah ya Mbak Emil, masih ada kesempatan kan. Kalau mereka yang nakal-nakal takut, suntik lagi aja karena udah dijamin oleh pemerintah bahwa itu dokternya kan lengkap, itu kan nggak bahaya, justru untuk melindungi diri kita sendiri. Baik opiners, sekian, kita berjumpa kembali pada opini jurnalis pada episode mendatang.